Boleh Iya, ceritain nggak iya. status lu boleh nggak ceritain status lu di PSAT sekarang gimana? Apa lu juga masih berlatih di sana? Nah, keren. Nah, Cepet banget. Kirain lu di camp, Ram. enggak, gua di rumah gua hari ini. Oh, Tadi lagi pagi gua di istirahat. camp. Iya. Oh, oke, oke, oke. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu gimana kemarin. Congrats, man. Iya, iya, thank you. Ya, oke lah sampai saat ini lah. Sehat, sehat walafiat gua. Terus gimana rasanya udah lama nggak fight, terakhir kurang gokil lah rasanya, gimana Iya, tuh? Sekarang udah agak refresh lagi mending ya, ya. udah menang lagi. Oke lah, coba kita mulai ya, nih udah mulai banyak yang nonton. Jadi sebelumnya gue mau ngomong thank you udah join, udah ngasih waktunya untuk ngobrol sama Sama-sama gue. Angelo. Anjir, Sabi. Nah, apa namanya? Kalau gue perhatiin nih di Instagram, Hmm? Instagramnya Max ya, lebih spesifiknya lagi udah Hah? join latihan lagi nih loh. Kenapa tuh Udah. nggak pengen istirahat? Biasanya kan istirahat dulu tuh habis fight, ada istirahat seminggu atau misalkan 2 minggu atau bahkan ada orang yang sebulan. Kenapa lo langsung nyebur, langsung training camp lagi atau lo berlatih aktif lagi? Ya memang pas habis setelah running juga gua nggak ada cedera apa-apa. Terus ya gue pengen aja sih latihan ngebiasain diri gitu. Jadi gue nggak pengen terlena sama kemenangan gue. Ya udah gue latihannya kayak biasa gitu. Asik, asik, asik. Tapi Paling emang apa? paling paling intensitasnya yang gue kendorin dikit. Jadi nggak terlalu kenceng lagi, tapi ya lebih santai lah latihannya. Iyalah, yang penting harus konsisten terus kan. Apalagi lo Hmm. lah masih aktif sekarang ya. Tapi ya congrats lagi sih, udah back on track lagi, terus keren lagi menangnya RNC ya, emang selalu andalan Warrior Fight Camp nih dengan RNC Mataleao khas Warrior atau khas Rama Supandi nih, yang ternyata di stats itu salah satu cara menang lo paling banyak nih di One Pride. Ya, Sekarang pertanyaan gue adalah emang khusus buat camp lawan David Leonardo nih latihan ground terus karena emang dia backgroundnya striker atau gimana nih, atau go with the flow aja? sebenarnya pertamanya itu lawannya gue itu bukan David Leonardo, tapi akhirnya lawan gue mundur kan, lawan gue mundur dan ditambah PPKM terus akhirnya ya gue persiapan untuk melawan David Leonard. Nah kebetulan strateginya ini sebenarnya eh ya akhirnya kita mau ajak dia ke grappling juga karena kan dia kan seorang juara kickboxing kita tahu dan ya memang dia memiliki kelemahan di situ. I see, I see, I see. Kalau boleh tahu emang seharusnya lo lawan siapa sebelum ketemu sama David? Kemungkinan sih pas pada saat itu kayaknya lawan Agus ya ya. Oke, 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 oke. Tapi kembali lagi ke topik, tapi menurut lo gimana performance David pas fight ini? Karena dari kita sendiri, dari Buff Combat Media itu cukup ngikutin dia dari awal ya. Kembali lagi dari lu bilang katanya dia juara kickboxing di Siam waktu itu. Dan menurut Ya, kita dia salah satu orang yang memiliki potensial di kelas lo, di kelas flyweight nih, di luar lo dan Mas Wardi dan beberapa orang. Menurut lo gimana? menurut gue sih performanya udah cukup matang ya karena walaupun dia pengganti tapi kan karena ada PPKM dia juga punya persiapan yang waktu yang lebih panjang gitu loh. Dan menurut gue ya emang dia itu salah satu orang yang potensial benar dan berbakat sih menurut saya. Nah, dari kemenangan lo yang kemarin nih, yang lo rubah dari training camp lo sebelum-sebelumnya itu apa sih? Karena pas lo lawan Adi Ruminto itu, takedown lo tuh sempet, kalau gue boleh bilang, digagalin terus nih sama si Adi. Dan akhirnya lo sekarang pas fight ini, udah lumayan agak adjustmentnya lumayan banyak nih. Jadi apa sih yang lo rubah nih untuk training camp ini? Sejujurnya training camp kali ini gue lebih perbanyak istirahat. Jadi gue nggak eh, jadi pas lagi gue lawan Adi itu memang persiapannya itu gue overtrain terus gue mesti ngajar segala macem pokoknya gue banyak banget deh kegiatannya terus sampai gue sendiri secara mental juga
agak berat, dan akhirnya ya udah yang di kali ini gue tetap latihan keras tapi intensitasnya gue samain lah sama kebutuhan gue. Jadi gue latihan kualitas bukan kuantitas lagi. Dan menurut lo latihan kayak gitu lebih banyak benefitnya nggak? Ya benefitnya ya itu gue lebih bisa berkembang lah dari segi teknik, kemudian dari segi mental juga. Karena kan kalau kita latihannya misalnya kita latihan overtrain, otomatis kita stres gitu loh. Kita di bawah tekanan dan itu justru ngebuat kita secara teknik kurang berkembang. Nah kalau kita misalnya kita turunin sedikit intensitasnya tapi kita kualitas latihannya. Jadi kita sekali latihan tapi lebih maksimal. Nah itu lebih bagus sih menurut gua. Asik, asik, asik. Kebetulan juga selain dari situ tuh kemarin lu menang kalau gue perhatiin selebrasi gaya PSHT nih Rom. Boleh ceritain nggak Iya. status lu boleh nggak ceritain status lu di PSHT sekarang gimana? Apa lu juga masih berlatih di sana? Saat ini ya status gue udah kemarin kan terakhir disahkan dia menjadi warga. Ya kebetulan sempat berapa kali datang tapi kan karena PPKM lagi ya akhirnya sementara gue nggak belum latihan lanjut lagi karena juga gue harus mempersiapkan diri untuk training camp. Ya kan untuk mempersiapkan fight nggak lucu dong misalnya karena gue latihan sana sini akhirnya gue malah jadi sakit dan malah nggak bisa tanding. Betul, 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 betul. Nah, ngomongin fight sebelumnya nih, nggak mungkin kan kita nggak ngomongin Mas Wardi nih, apalagi PSHT juga kan barengan sekarang. Iya betul. Nah, dia juga lagi sama lo nih, lagi agak comeback juga, lagi balik menang-menang terus nih. Nah, menurut lo potensi Wardi balik jadi juara lagi di flyweight ada nggak sih? Ada dong pasti. Menurut saya justru dia salah satu Mas Wardi itu saat ini lagi haus pengen untuk mendapatkan sabuk abadi sih kalau menurut saya. Karena kan kita tahu juga ya Mas Wardi udah cukup berumur lah, jadi dia menurut gue ya dia harus ngejar gitu loh, ngejar sabuk itu. Kira-kira ada potensi lo rematch dalam deket-deket ini nggak kira-kira? Menurut lo aja. Kalau rematch sih mungkin aja ada, cuman kalau gue sendiri pribadi gue lebih Mas Wardi kan lagi pengen ngejar sabuk. Kalau gue sendiri sebenarnya gue lagi pengen cari pengalaman sih. Gue nggak pengen buru-buru sampai ke atas, tapi gue lebih pengen fight dengan orang-orang yang berbeda gitu loh. Karena itu I see. memperbanyak jam terbang gue. I see. Kalau lo sendiri, apakah lo dalam waktu dekat ini, kalau misalkan lo ditawarin title fight nih tiba-tiba, out of the blue lah, kita ngawang aja kita ngomong. Apakah lo akan masih mau cari jam terbang, apa lo mau ngambil titlenya langsung? Kalau dalam hati gue pengennya ambil jam terbang sih. Cari jam terbang gue. Karena buat apa gue dapet sabuk, tapi gue sendiri akhirnya begitu dapet sabuk, nanti permainan gue jadi jelek, terus ya malah gue kurang pengalaman, dan ya gue jadi nggak berkembang gitu loh. Buat apa? Karena kan menurut gue yang paling penting buat gue ya guanya yang berkembang, bukan sabuknya itu. Iya. Ya buat pengembangan diri juga ya. Jadi pas nanti lu pas dapet sabuk lu udah matang banget dan lu puas sama performance lu lah pastinya lah ya. Iya nanti. Nah, kita agak out of topic dikit nih. Di luar kelas lo nih, kira-kira fighter yang menurut lo bisa jadi juara nih kita ngomongin nih. Sekarang kita mulai start dari kelas welter nih. Kelas welter kan udah mulai agak sepi nih. Kira-kira yang bisa ngalahin Windry menurut lo siapa sih? Ya mungkin Andika pada saat ini sih. Karena kan ya memang dia dia bilang kan belum terkalahkan ya. Dia bilang kita tahu lah dia belum terkalahkan dan peluangnya lumayan besar sih menurut gua. Terus kalau menurut lo Theo bakalan fight lagi nggak di One Pride dalam deket-deket ini?
Gimana gimana? Menurut lo tadi kan lo bilang M jadi bisa ngalahin Windry. Nah Ya, sekarang M. menurut lo Theo bakal fight lagi nggak deket-deket ini? Atau mungkin tahun depan lah? M ya. Sorry, Theo. Mm-mm. Theo, wah nggak tahu tergantung dianya. Cuman kalau gua lihat sih dia kayak lebih 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 mempersiapkan diri dulu sih daripada dia buru-buru fight kayaknya. I see, I see, I see, I see. Keren deh, keren, keren, keren. Nih, kalau ternyata prediksi lu bener dua-duanya, kita dapat eksklusif konten nih. Asal. Oke, coba kita lanjut ke topik berikutnya nih, Ram. Mau ngomongin teman-teman lu di Warrior nih, lagi banyak yang suksesnya kebetulan. Karena salah satunya temen lu lalu nih, temen gue juga. Lalu, yang apa namanya kemarin menang dan rekornya sekarang jadi bagus banget nih. Menurut lo future dia di One Pride gimana nih? Apakah dia akan cepat mendapatkan gelar? Apa menurut lo masih ada suatu hal atau gimana? Ya kalau secara perkembangan sih jujur ya perkembangan dia pesat banget. Karena dia termasuk yang orang yang rajin latihan, walaupun misalnya di camp itu kan badan dia termasuknya kecil kan. Jadi otomatis ya lawannya semua lebih besar-besar dari dia dan tetap gitu loh dia nggak gampang nyerah lah. Jadi menurut gue dari segi perkembangan dia sih oke banget dan kalau untuk sabuk bisa tapi ya masih mesti diasah terus lah. I see. Kebetulan juga di Warrior itu mungkin bisa dibilang salah satu camp yang sekarang yang emang pure fokusnya tuh lebih ke MMA ya. Karena sekarang beberapa camp kan banyak yang cuman jiu-jitsu doang atau cuman kickboxing doang gitu. Dan lo juga menampung berbagai macam fighter dan banyak orang juga ya. Di fight team lo itu menurut lo yang ada di One Pride ini yang para buff mates atau para fans One Pride harus perhatiin siapa aja sih selain lalu? Kita juga ada Rio Tirto, Silent Killer. Kemudian ada Andi Setianegara, Saulin. Terus ada Randy Aka yang Kopaska. Roy juga sangat berbahaya sih. Roy Angga. Sebenarnya ada Irfan, cuman Irfan ini lagi vakum, belum latihan lagi. Itu juga sangat potensial untuk jadi juara. Asik. Boleh nggak sih Ram kasih tahu ke para buff mates nih rutinitas latihan lu di Warrior Fight Camp tuh gimana? Rutinitas sih kita biasa setiap pagi ya memang kita latihan bareng-bareng ya. Jadi kita biasa mulai dari latihan fisik. Biasa kita latihan pemanasan, kemudian latihan fisik ya seperti biasa lah kayak poliometrik atau yang lain-lain lah. Nah dari situ baru deh drilling teknik, kemudian terakhirnya ya baru sparring. Karena sparring itu yang menurutku paling penting ya dari semua latihan. Karena itu kan langsung praktek dan yang paling mendekati ke fight ya itu sparring. Begitu. Ya, oke, Ram gue pengen nanya nih, kayak udah ada beberapa pertanyaan yang di question list sudah kejawab semua, masih ada banyak waktu. Kalau misalnya lo lagi sparring nih, lagi mau persiapan fight camp itu, harusnya sebenarnya berapa minggu sekali sih? Apakah cuma seminggu sekali doang? Apa gue harus sparring tiap hari? Menurut lo gimana sih? Kalau sparring itu kan juga ada bermacam-macam ya. Kayak ada yang sparring dengan handicap tertentu, misalnya dari posisi tertentu, atau juga misalnya sparring grappling doang, atau striking doang, atau langsung sparring MMA. Ada juga sparring yang misalnya digilir gitu. Nah itu kan macam-macam. Nah itu kita lihat dari fighternya itu yang dibutuhkan apa gitu loh. Nah dari setelah kita lihat fighter itu kekurangannya apa, nah baru deh kita mulai buat programnya. Misalnya ya dalam seminggu itu kurang lebih yang kalau sparringnya itu kira-kira mungkin bisa tiga kali seminggu atau 4 kali seminggu sparring yang full. Sisanya diperbanyak juga yang latihan tekniknya sih.
gitu. Sparring teknik, sorry. Iya. Idealnya sebenarnya menurut lo gimana sih? Apakah kayak misalnya contoh gue hard sparring seminggu 2 kali, sisanya live drilling. Kalau buat kalian yang nggak tahu, live drilling tuh kayak tadi cuman handicap, posisi apa kita harus escape, atau lebih ada setiap hari tuh ada light sparring gitu. Idealnya kalau buat lo gimana? Idealnya, wah itu sebenarnya gue gak ada patokan, tapi memang kan kita ada programnya gitu loh. Karena kalau ya kita lihatnya dari fighter ya, misalnya, oh fighter ini latihannya fisiknya udah terlalu capek, udah terlalu kuat. Ya udah kita hari ini kita light sparring dulu aja, nggak usah terlalu yang keras gitu loh. Terus misalnya kalau kita lihat juga, oh fighter ini kondisinya lagi prima nih, kita boleh masukin sparring yang keras, ya kita masukin. Cuman kalau idealnya itu, menurut gua ya 3 sampai 4 kali itu udah ideal sih. Yang sparring beratnya ya. Ya. Nah, sekarang lanjutin agak pertanyaannya. Tadi kan lu bilang lu fight camp sebelumnya lu overtrain. Nah, gue pengen nanya nih, di mana seseorang bisa tahu batasnya dia bahwa dia sudah melakukan overtraining? Kayak biasa kan kalau orang bilang lu overtrain, tapi kadang dia nggak dengerin orangnya gitu kan. Nah, mumpung lu udah berpengalaman nih, gimana tuh gue bisa tahu limit gue kayak oke, gue harus berhenti berlatih nih gitu. Apakah mentalnya atau fisiknya? Mental kelihatan banget sih. Itu lu stres banget pembawaannya. Bahkan even pas lagi itu persiapan ini gue buka-bukaan aja. Gue sempet nangis sendiri, men. Gue nangis sendiri, saking stresnya gue. Tapi gue sendiri, gue yang mau gitu loh. Wah, gue harus bisa ini, gue harus bisa ini. Padahal waktunya misalnya udah mepet, tapi gue paksa-paksain untuk latihan. Nah, di situ gue mentalnya udah breakdown. Terus dari segi fisik juga, fisik sih improve sih. Kalau dari misalnya angkatan apa, cuman kualitas tidurnya kurang. Terus kalau bangun tuh masih kayak berasa apa ya, kayak hun-hun lah istilahnya. Terus ya kalau dari sparring kita bisa lihat kok tekniknya nggak keluar, apa yang kita masukin yang kita pelajarin tuh nggak keluar, cuman ya udah cuman kayak drilling gitu loh. Jadi kurang latihannya tuh kurang di apa ya, dijiwai lah istilahnya. Itu BTW penasaran sih, itu lo akhirnya dikasih tahu sama orang atau lo sendiri menyadari bahwa lo overtraining? Karena biasa gitu kan, kalau misalnya lo secara fisik sama mental lo paksain, lo nggak akan nyadar. Tapi biasanya orang lain kan yang ngomongin kayak lo istirahat lah, lo kurang segala macem gitu. Orang yang pertama kasih tahu gue akhirnya teman gue sih. Teman gue sama pelatih gue ya kasih tahu gue, lu tuh overtrain gini. Terus setelah gue sadarin juga, oh iya gue overtrain ya. Maksudnya gue lihat balik ke belakang, oh iya gue overtrain. I see. Dan sekarang udah okean lah ya, akhirnya lu udah dapetin jadwal yang oke lah ya. Iya udah, iya gue coba gue tata lagi jadwal latihan gue dan lebih oke sih. I see. Gue lupa tadi ngomong kalau buat weight cut kemarin gimana? Lancar atau ada beberapa problem atau aman-aman aja, atau ternyata lo nggak weigh in sama sekali, nggak weight cut sama sekali untuk fight ini? Gue cut weight sih dan aman-aman aja lah sampai sekarang. Gue kan sampai selama ini belum pernah over ya. Jadi menurut gue sih sama aja sih, nggak terlalu beda jauh sama sebelumnya. Oke. Boleh nggak share tuh? Karena banyak nih fighter-fighter di One Pride yang akhir-akhir ini mungkin karena PPKM atau apa gimana ya, banyak yang agak miss weight atau banyak yang bermasalah sama weight nih. Itu boleh nggak kasih tips kayak kalau misalnya gue mau weight cut, katakanlah gue weight cut 5 kilo lah, boleh nggak kasih tips tuh? 5 kilo sih masih oke lah ya. Sebenarnya kalori defisit aja kalau menurut gue. Jadi kalori yang dimasukin lebih sedikit dan usahain tetap makan. Jadi gue olahraga tapi gue bisa makan daripada gue puasa-puasa gue diem. Lebih baik gue olahraga gue makan, itu lebih efektif sih. Gue defisit tuh berapa minggu sebelum, Ram? Kalau gue sih prefer 1,5 bulan sampai 1 bulan. Kalau di atas itu kadang-kadang malah mental kita kan yang ini. Iya. Jadi dalam 1 minggu harus 1 kilo turun gitu menurut lo? Iya,
kurang lebih 1 kilo lah. Oke, keren sih. Jadi udah pertanyaan udah terjawab semua, keren sih. Iya. Rama udah jago nih jadi PR machine nih. Anjir. Oh iya, deal. Oh, Naon, penutupan sebelumnya kemarin UFC Ortega versus Volkanovski sama Diaz Wah. versus Lawler ya. Lawler Boleh ya. kasih tanggapannya nggak tuh untuk penutupan nih sebelum kita akhiri sesinya? Itu sebenarnya gue berharap banget sih sama Diaz pas itu ya. Diaz. Cuman karena gue rasa dia juga udah lama gak fight, terus gak make weight ya. Akhirnya dia kan over kan, naik kelas kan. Kalau seingat gue dia kayak mintanya main di 185 sih. Kayak jadi lebih berat gitu lah. Iya. Ya, kalau kita lihat fightnya memang udah beda sih ya. Gak bisa bohong lah. Jadi gue gue udah gregetan gitu lihat dia. Wah, Diaz nih main. Tapi begitu fight, wah kok begini? Gue bilang ya udahlah, gue bilang. Terus kalau Ortega sama Volkanovski, gila. Itu perang sih, perang berdarah. Yang paling gue salut, si Ortega ya. Ortega juga udah hancur, dan dia masih mau submission. Submission itu hampir masuk kan ya, guletin dari top. Terus ada triangle, cuman dia pas lagi mau berdiri mau bangun kelepas gitu loh. Iya. Tapi itu gila banget. Jadi 5 round itu bener-bener kayak orang perang lah istilahnya. Iya. Nah, lu kan yang udah sering submission nih, gue pengen nanya nih sebelum kita tutup. Itu giletinnya bisa escape tuh gimana caranya? Apa karena licin atau emang sebenarnya kurang deep? Kalau triangle sih menurut gue kurang ketat aja sih. Kurang ketat dikit lagi, tapi kalau giletin itu gue kira wah, finish. Ini deep banget. Gue juga ngelihat itu juga udah sebenarnya masuk itu, menurut gue masuk. Cuman karena satu Volkanovski juga kuat, terus juga mungkin faktor keringat sama fatigue kali ya. Jadi kan dia kan pakai power juga si Ortega. Akhirnya dia fatigue juga. Cuman itu masuk sebenarnya. Orang kita bisa lihat si Volkanovski sampai kejang-kejang gitu kan. Iya. Terus kayak udah hampir mau tap gitu. Cuman itu gila banget sih. Itu gue pikir wah bakal finish. Taunya enggak. Gila, sayang banget gue bilang. Parah tapi seru banget sih. Seru parah sih itu fight itu sih. Iya. Jadi emang lumayan lah buat entertainment setelah nonton ada Joshua Usyk sebelumnya Rama main. Iya. Gue hari itu pagi-pagi langsung nobar gue. Jadi begitu kelar, wah gue harus nonton nih, gue bilang. Mumpung gue sehat juga kan, gue sehat. Iya. Wah gue harus nonton nih, gue bilang. Nih gila, gue bilang. Berarti lu gak tidur dong? Ya tidur sebentar. Tidur cuman sebentar. Gue kan uring-uringan tidur, terus langsung bangun. Udah jam pagi nih, yuk kita nonton nobar ya, gue bilang. Kalah push up nggak? Kalah push up ya, biasa gitu kan? Kali ini gue gak kalah push up. Cuman yang Diaznya, gue pegang Diaz pas itu kan. Gue pikir, wah Diaznya bakal menang, taunya dia kalah. Asik, sayang sekali. Oke lah Ram, udah pasnya waktunya. Thank you banget udah join. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat fans lo? Atau mungkin ada suatu hal yang lo mau promoin? Pesan-pesan sih ya jaga kesehatan aja lah, soalnya sekarang lagi COVID kan ya. Jaga kesehatan dan semoga semuanya tetap aman dan One Pride juga bisa berjalan dengan lancar. Ya paling gitu aja sih. Oke, sip. Mudah-mudahan doanya terkabuli. Thank you banget Rama. Thank you. Untuk yang belum follow Rama, bisa follow Instagramnya di apa Ram? Hellboy711. @Hellboy711. @Hellboy711. Jangan lupa YouTube lu masih jalan nggak sih? Bisa kalau nggak YouTube nih. Masih. Oke, boleh kasih tahu YouTube-nya Ram? Hellboy711 juga. Oke, tuh Hellboy711 YouTube dan @Hellboy711 di Instagram. Oke, sampai ketemu Ram. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol. Gue sih sebenarnya pengen latihan terus di Warrior, cuman lagi PPKM gini agak susah banget sih. Tapi gue akan usahain sih. Udah vaksin juga kan, santai lah. Oke.
Thank you. Sampai ketemu. Thank you. Buffmates. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu Buffmates. Jangan lupa subscribe YouTube kita Buff Combat Media, dan juga jangan lupa follow Instagram kita untuk semua berita yang di dunia MMA, dari One Fight ke boxing ke UFC dan segala macam, semua yang berhubungan dengan combat sports. Sampai ketemu semua.